Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ-organ reproduksi pada pria dan wanita. Sebelum saya menjelaskan tentang organ-organ reproduksi pria dan wanita, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih reproduksi itu. Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Tujuan dari reproduksi adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenisnya agar tidak punah, contohnya seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang organ reproduksi pada pria. Apa saja organ reproduksi pada pria dan fungsinya apa saja? Kita akan membahas dari bagian yang paling dalam hingga yang paling luar, sehingga nanti kita akan tahu proses dari produksi sperma hingga pengeluarannya itu bagaimana. Yang pertama adalah testis. Testis itu adalah tempat pembuatan sperma. Nah, di sana selain tempat pembuatan sperma, di sana juga dihasilkan hormon testosteron. Ingat, hormon testosteron. Jadi, testis menghasilkan hormon testosteron. Nah, selain itu di testis juga ada bagian yang namanya struktum. Struktum itu adalah wadah atau selaput yang melindungi testis, sehingga testis tersebut terjaga suhunya. Artinya, jika suhu pada testis terjaga, nanti ketika proses reproduksi sperma, maka hasilnya juga akan optimal. Kemudian, bagian yang selanjutnya adalah ada yang disebut dengan epididymis. Epididymis itu di atasnya testis ada bentuk seperti ulat, nah itu disebut epididymis yang warnanya ungu. Fungsinya untuk tempat pematangan sperma. Jadi testis itu dibuat. Tapi ternyata walaupun sudah dibuat di testis, sperma itu belum matang. Matangnya di mana? Jadi matangnya itu di epididymis. Nah, setelah sperma matang, terus diapakan? Sperma berarti siap dikeluarkan. Bagaimana? Setelah dari epididymis nanti akan disalurkan oleh saluran yang disebut vas deferens. Vas deferens ini akan menghubungkan antara epididymis dengan vesicula seminalis. Vesicula seminalis itu merupakan tempat pembentukan cairan semen atau yang kita sebut dengan cairan mani. Di vesicula seminalis ini, cairan mani kan diproduksi, di sana akan ditambahkan zat yang merupakan sumber energi atau sumber makanan dari sperma itu sendiri, sehingga nantinya sperma itu bisa bergerak berjalan hingga sampai di penis. Setelah dari vesicula seminalis, sperma yang nantinya sudah matang akan menuju ke kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini biasanya dikenal dengan kelenjar kesuburan pada pria. Nah, kenapa? Karena pada kelenjar prostat ini dihasilkan cairan yang bersifat asam, yang fungsinya menjaga kualitas sperma. Kemudian dari kelenjar prostat turun ke kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper di sini berfungsi untuk menghasilkan mukus. Mukus itu yang bersifat basah. Mukus itu juga bisa disebut dengan lendir. Ingat, di prostat tadi dikasih cairan yang bersifat asam, sedangkan di kelenjar Cowper diberi cairan yang bersifat basah. Nah, kemudian kita masuk ke uretra. Uretra di sini berfungsi sebagai saluran pengeluaran sperma dan urin atau sisa metabolisme dari ginjal. Nah, uniknya di sini tempat pengeluaran urin dan tempat pengeluaran sperma pada pria itu lokasinya sama. Jadi sama-sama
lewat uretra. Setelah menuju ke uretra, sperma yang sudah siap dikeluarkan itu nanti akan dikeluarkan oleh penis. Penis di sini merupakan tempat terjadinya kopulasi. Apa sih kopulasi itu? Kopulasi itu adalah proses terjadinya tempat terjadinya kopulasi. Jadi kopulasi itu adalah tempat bertemunya alat kelamin pria dan wanita. Nah, selanjutnya saya akan membahas organ reproduksi pada wanita. Sama, kita akan membahas dari bagian yang paling dalam hingga bagian yang paling luar, sehingga nanti kita akan lebih mudah memahami jalannya dari sel telur, dari proses reproduksi sampai proses pengeluarannya. Organ reproduksi pada wanita saya selalu mengasumsikan seperti tangan yang direntangkan, jadi ada dua bagian, kanan dan kiri. Nah, kita bahas organ yang pertama yaitu ovarium. Ovarium sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu ada bagian kanan dan ada bagian kiri. Ovarium ini berfungsi untuk memproduksi sel telur atau kita kenal dengan ovum. Ovarium itu disebut juga sebagai ovum atau sel telur. Bagian yang kedua ada bagian lengannya yang disebut dengan tuba falopi atau nama lainnya kita sebut dengan oviduct atau disebut dengan saluran telur. Maka di tempat inilah terjadinya fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi itu adalah proses bertemunya sel sperma dan sel telur. Kemudian setelah tuba falopi ada bagian endometrium atau biasa disebut dengan dinding rahim. Endometrium ini merupakan jaringan tempat terjadinya implementasi embrio. Apa sih implementasi embrio? Imple itu artinya menempel. Jadi di tuba falopi terjadi fertilisasi. Jika sel telur bertemu dengan sel sperma, maka dia akan membentuk embrio. Nah, embrio ini nantinya yang akan menempel pada dinding endometrium. Kemudian setelah menempel, embrio tersebut akan berubah menjadi janin dan berkembang hingga menjadi bayi, di mana di rahim, atau kita sebut dengan uterus. Nama lain dari rahim adalah uterus. Setelah uterus, apalagi bagiannya, ada yang disebut dengan serviks atau leher rahim. Nah, serviks di sini berfungsi untuk menghasilkan rumus atau lendir pada wanita. Serviks sendiri juga berfungsi untuk menghubungkan vagina dengan rahim. Kemudian ada bagian yang terakhir atau bagian yang terluar yang disebut dengan vagina. Vagina ini merupakan tempat terjadinya kopulasi.